Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viola ya yang kemarin bikin janji sama Bapak mau konseling ya? Iya, Pak. Oh ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Viola? Alhamdulillah baik. Eh, dengan pelajarannya sekolah daring bagaimana pelajarannya? Lancar, Pak. Lancar. Dengan tugas-tugasnya kira-kira gimana, ada kendala di sekolah? Tidak. Insya Allah tidak. Syukurlah. Eh, tapi Bapak ini setelah ini nanti ada janji sebenarnya dengan yang lain. Jadi untuk konseling kita ini kita buat waktunya misalnya 30 sampai 40 menit saja kira-kira. Gimana Viola? Hmm, iya, Pak. Nggak apa-apa. Oh ya, terima kasih kalau gitu. Terus Viola kok tiba-tiba saja ngubungi Bapak ingin konseling. Eh, kiranya ada apa kira-kira? Ini, Pak. Saya eh, konseling kepada Bapak ini ingin tahu, ingin mm, berkonseling mengenai media sosial, masalah media sosial. Ya, ya. Terus gimana ceritanya tuh? Apa yang mau dikonselingkan ini? Jadi gini, Pak, saya tuh punya media sosial. Hmm? Media sosial saya itu berupa Facebook. Iya, iya. Nah, media sosial saya itu, Facebook saya itu kena bajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang yang tidak saya kenal juga. Ya, dibajak maksudnya gimana nih? Dia itu mengirimkan foto-foto yang tidak baik gitu, Pak. Mengirimkan? Foto-foto yang tidak baik. Oh, gitu. Iya, Pak. Sudah berapa lama Viola menggunakan Facebook? Sudah lama, Pak. Sudah lama. Kira-kira berapa tahun atau berapa bulan? Sekitaran 3 tahunan. Oh, 3 tahunan. Ya, cukup lama ya. Selain Facebook, apa yang Viola gunakan untuk kegiatan di media sosial? Banyak, Pak, seperti Instagram, WA, Juga ya. Terus, apa lagi? Twitter. Twitter ya. Itu udah, Pak, itu aja. Itu aja. Jadi di media sosial yang lain selain Facebook tidak ada masalah? Tidak, Pak, sama sekali tidak ada. Oh, aman ya, kayak yang lain aman aja ya. Iya, Pak. Ya syukurlah. Jadi yang bermasalah di sini hanya Facebook ya. Iya, Pak. Jadi kalau menurut Viola sendiri, kira-kira awal penyebabnya sehingga akun Viola itu dibaca, kira-kira apa masalahnya awalnya? Saya pun tidak tahu, Pak, masalahnya di mana. Nggak tahu ya? Tidak. Atau barangkali Viola sering mungkin posting-posting atau bikin status yang ya katakanlah tidak pas gitu atau tidak benar di media sosial atau di Facebook. Tidak pernah, Pak.
selama ini saya menggunakan media sosial itu dengan baik-baik saja. Jadi atau barangkali pernah mungkin ngirim-ngirim foto atau gambar yang ya, kurang pantas lah gitu. Pernah enggak? Tidak, Pak, tidak pernah. Ya karena biasanya kan setiap munculnya masalah itu pasti biasanya ada pemicunya, ya, atau ada permulaannya, bagaimana prosesnya sehingga muncullah masalah, gitu kan? Biasanya kan seperti itu. Jadi selama ini dalam pemahaman Viola di dalam menggunakan Facebook itu ya biasa saja sebenarnya, begitu? Iya, Pak. Biasa saja. Biasa saja ya. Nah, sebenarnya harapan Viola ke depannya dengan konseling ini apa? Oke, apa harapan Viola? Untuk lebih bisa lagi ke depannya untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial, Pak. Gitu. Ya, baik. Jadi bagaimana kalau kita sebelum Bapak lanjutkan topik kita ini, kita saksikan dulu sebuah tayangan video, ya, bagaimana seharusnya kita menggunakan media sosial itu, atau apa saja yang kira-kira mungkin bermanfaat, ya, yang bermanfaat untuk kita di media sosial itu. Kira-kira sepakat? Kita nyaksikan tayangan. Iya, Setuju ya? Iya, Pak. Nah, jadi kita lihat di tayangannya. Menggunakan media sosial dengan bijak. Pengertian media sosial. Media sosial adalah media online atau daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai kegiatan lainnya. Jenis-jenis media sosial. 1. Social network atau jejaring sosial. Beberapa social network yang paling banyak digunakan saat ini diantaranya adalah YouTube, Twitter, WhatsApp, Pinterest, Facebook, Instagram, Google+, dan lain-lain. Kedua, komunitas online atau forum. Para pengguna forum dapat melakukan diskusi, chatting, dan posting tentang topik yang berhubungan dengan minat mereka. Beberapa contoh komunitas online diantaranya kaskus.co.id, ads.id, ormakpaksendro.com, brandly.co.id, bersosial.com, indowebstar.com. Yang ketiga, situs blog. Umumnya blog dibuat berdasarkan minat atau keahlian si pemilik blog, dan konten di dalamnya dapat mempengaruhi banyak orang. Beberapa contoh situs blog: maksamendro.com, sugeng.id, bloggerborneo.com, juragansipir.com, dan lain-lain. Dan yang keempat, social bookmark. Social bookmark digunakan sebagai wadah bagi para pengguna internet untuk menyimpan alamat website yang mereka sukai. Beberapa contoh situs social bookmark yang populer diantaranya StumbleUpon, Reddit, Slashdot, Diigo.com, Scope.it, dan lain-lain. Perilaku menyimpang dalam menggunakan media sosial. 1. Menyebarkan berita hoak. Berita hoak adalah berita bohong yang sering kita temukan di media sosial. Yang kedua, pencemaran nama baik merupakan bentuk tulisan-tulisan dan terkadang menulis nama orang yang tidak disukai di status media sosial yang kemudian diunggah dan dikonsumsi oleh publik. Yang ketiga, penipuan online.
Media sosial sebagai sarana penjualan secara online sering digunakan menipu konsumen dengan iming-iming produk yang berkualitas tapi tidak sesuai dengan realitas. Yang keempat, bullying. Bullying merupakan perilaku buruk seseorang yang sengaja dilakukan untuk mengucilkan orang lain berupa ancaman, intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan. Yang kelima, perjudian online. Seiring dengan maraknya teknologi, perjudian dapat dilakukan secara online, misalnya pada game, judi sepak bola, atau permainan dari smartphone, dan sebagainya. Yang keenam, menyebarkan berita kebencian. Akhir-akhir ini sering ditemukan berita yang mengandung unsur-unsur kebencian, terutama dalam kehidupan beragama di media sosial yang berisi pesan provokasi. Yang ketujuh, mengunggah foto-foto yang tidak pantas. Foto-foto yang tidak pantas berupa yang berhubungan dengan pornografi, foto yang tidak manusiawi, seperti mengunggah foto-foto korban kecelakaan bom, kecelakaan kendaraan, korban perang, dan lain sebagainya. Kedelapan, membajakan. Membajakan merupakan kegiatan merebut atau merampas suatu barang yang bukan haknya. Pembajakan dalam dunia maya seperti pembajakan hak cipta pada film atau lagu, pembajakan kata-kata, pembajakan akun media sosial, dan sebagainya. 9. Spam. Spam artinya melakukan pengiriman pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerima pesan yang terjadi oleh pengguna media sosial. Spam dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, perkelahian, dan ketidaktentraman pengguna media sosial. Dan yang ke-10, privasi violation. Privasi violation atau dikenal dengan menyebarkan privasi orang lain pada publik tanpa diketahui pemiliknya. Misalnya penyebaran foto-foto pribadi, video pribadi, rekam kehidupan seseorang tanpa seizin yang bersangkutan, dan hal-hal privasi lainnya. Cara menggunakan media sosial dengan bijak. 1. Filter pertemanan. Hampir semua media sosial memiliki fitur untuk memfilter siapa saja yang bisa berteman dan mengikuti kita. Misalnya di Instagram, Anda bisa mengaktifkan mode akun privat. 2. Pasang foto filter sewajarnya. Foto adalah hal yang pertama yang akan dilihat orang lain. Selain untuk mengidentifikasi itu memang akun Anda, foto juga dapat menyebabkan orang lain bisa dengan mudah menilai diri Anda. 3. Pikir dahulu sebelum membuat status. Sebelum membuat status, pikirkan terlebih dahulu apa yang hendak kamu tulis, apa tujuannya, dan apa dampaknya. Jangan asal ceplas-ceplos. Yang keempat, publish informasi seadanya. Jangan bersifat pribadi. Jangan mudah memberikan informasi yang bersifat sangat pribadi, seperti nomor telepon, alamat rumah, dan informasi penting lainnya, karena hal itu bisa dimanfaatkan orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk berbuat kejahatan. 5. Bijak membagikan konten. Sebaiknya kamu membagikan konten-konten yang positif, misalnya konten yang bisa mendidik atau konten yang bisa menambah pengetahuan. Yang keenam, bijak memilih informasi yang didapatkan. Tidak menutup kemungkinan setengah dari informasi yang kita dapatkan di media sosial adalah hoax. Maka dari itu, selektiflah dalam memilih informasi. Jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya. Yang ketujuh, jangan suka pamer. Salah satu yang paling menyebalkan di media sosial adalah ketika kita melihat seseorang membuat status yang terkesan mau pamer. Mungkin orang-orang itu dalam hidupnya sedikit sekali mendapatkan pujian atau kebahagiaan. 8. Jangan oversharing atau spamming. Buatlah kesan kepada teman-teman media sosial bahwa kamu bukanlah orang yang suka nyampah. Jangan terlalu oversharing jika Anda tidak mau dicap sebagai orang yang lebay. 9. Selalu punya etika saat berinteraksi di sosmed. Kita sering memberikan komentar pada sebuah postingan di media sosial. Hindari menyindir dan hormati perasaan orang lain. Kemudian tidak usah mengeluarkan kata-kata yang kasar meskipun tak saling mengenal. Dan 10. Interaksi seperlunya saja. Batasi interaksi di media sosial seperlunya saja, baik itu berkomentar,
percakapan, atau memberikan sebuah like. Kegiatan positif dalam menggunakan media sosial. 1. Membentuk komunitas amal di sosial media. Misalnya membentuk relawan tanggap bencana, mengumpulkan dana untuk masyarakat miskin yang membutuhkan biaya rumah sakit, dan lain-lain. 2. Mempromosikan produk lokal pengusaha industri kecil. Gunakan media sosialmu untuk mempromosikan produk lokal pengusaha industri kecil. Yang ketiga, membentuk komunitas belajar online. Komunitas belajar online dapat kamu bentuk dalam media sosialmu. Ajak teman-temanmu untuk berbagi ilmu kepada para pelajar yang membutuhkan tutor dadakan yang dapat menyelesaikan tugas-tugas rumah mereka. Yang keempat, memberikan info lowongan kerja yang valid. Dalam media sosialmu, kamu dapat membagikan informasi yang valid mengenai lowongan kerja terbaru yang sangat dibutuhkan orang lain. Dan yang kelima, membentuk komunitas pencinta lingkungan. Kamu dapat memanfaatkan media sosialmu untuk membentuk komunitas pencinta lingkungan. Dari tayangan video tadi, apa yang bisa Viola lihat di sana berkaitan dengan penggunaan media sosial dengan bijak, misalnya? Intinya kita harus berhati-hati, Pak, dalam menggunakan media sosial. Harus bijak juga dalam menggunakannya. Salah satunya Karena ya, lanjut. salah satunya kita bisa menggunakannya dengan kegiatan-kegiatan positif di dalam media sosial itu, seperti membuat forum belajar, bisa untuk berkomunikasi dengan baik bersama teman-teman atau saudara, bisa untuk forum jual beli mungkin. Betul. Nah, yang berkaitan dengan masalah Viola sendiri, misalnya sekarang ini kan akun Facebooknya Viola kan dibajak tuh atau digunakan orang yang tidak dikenal. Nah, dari tayangan video tadi, seharusnya apa yang Viola bisa lakukan supaya tidak terjadi pembajakan, misalnya tadi? Ya, lanjut. Ya. Kita dari video tadi, saya menyarannya untuk lebih berhati-hati lah sih, Pak. Misalnya kita tidak mengirim status yang tidak baik, misalnya share yang tidak baik, yang mengandung misalnya kan orang yang tidak suka gitu. Jadi gini ya, jadi supaya aman kita di dalam menggunakan media sosial itu, dari tayangan video tadi sebenarnya ya bisa kita lihat di sana bahwa ada beberapa langkah-langkah atau tip-tip yang bisa kita lakukan supaya kita tidak disalahgunakan akun Facebook kita atau akun media sosial kita. Nah, tadi kan sudah Bapak katakan, kita memang harus bijak di dalam menggunakan media sosial supaya kita aman. Gitu. Nah, cara menggunakannya diantaranya yaitu filter lah pertemanan. Jadi tidak semua teman-teman yang di media sosial kita kenal itu merupakan orang-orang yang bisa kita jadikan teman. Ya, betul ya? Oke? Ya, Pak. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya itu kita membuat foto profil. Buatlah foto profil kita itu sewajarnya saja. Ya. Jadi jangan yang aneh-aneh lah. Kenapa? Dengan foto profil itu biasanya kan orang
akan mudah menilai kita, baik itu dari sisi positifnya maupun dari sisi negatifnya. Jadi foto profil itu sangat penting, kita harus pikirkan sebelum kita buat foto profil. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus berpikir dulu sebelum kita membuat status atau kita sebelum kita mengunggah status kita. Karena kalau tanpa kita pikirkan, kadang-kadang ini yang jadi masalah. Jadi status kita mungkin bisa jadi menyinggung perasaan orang lain, ya, atau buat kurang nyaman bagi orang lain, sehingga orang lain tadi itu saking itu, lalu berbagai macam cara dia berusaha untuk mengganggu kita di status. Dan yang berikutnya yang juga mungkin Viola harus tahu, teruslah informasi seadanya, ya. Itu jangan yang sifatnya pribadi atau sangat pribadi. Misalnya dalam hal ini pribadi itu mengenai nomor telepon, itu jangan kita kasihkan sama orang yang tidak kita kenal, ya. Atau mungkin alamat rumah. Karena dengan dua hal ini, nomor telepon atau alamat rumah, sifatnya sangat pribadi. Kalau kita kasihkan sama orang yang tidak kita kenal dengan baik, bisa jadi dengan bermodalkan nomor telepon dan alamat rumah ini, mereka akan menjahati kita. Nah, seterusnya, bijaklah kita di dalam membagikan konten. Nah, konten itu artinya isi, ya. Setiap postingan yang kita unggah di media sosial bisa kita anggap sebagai isi, misalnya artikel, ya, foto-foto atau gambar dan sebagainya. Itu bisa kita anggap sebagai konten. Jadi berhati-hati juga kita di dalam mengunggah membagikan konten, karena bisa jadi konten-konten yang kita berikan itu mungkin mengandung sara atau mungkin mengandung provokasi, sehingga orang lain kan tidak senang dengan konten yang kita. Maaf Pak, suaranya kurang jelas. Oke. Ya, jadi masalah konten juga kita harus hati-hati di dalam mempublikasikannya. Ya, hati-hati. Ya, sembarangan. Nah, itulah diantaranya mungkin hal-hal yang mungkin kita lakukan supaya kita di dalam menggunakan media sosial ini aman, ya. Nah, kemudian tadi seperti yang sudah Viola sampaikan, bahwa media sosial itu, ya, ada juga hal-hal positif yang bisa kita lakukan di sana. Misalnya tadi yang sudah Viola katakan, untuk komunitas belajar, kelompok belajar, untuk komunitas amal, atau mungkin membentuk kelompok untuk mempublikasikan tentang produk lokal, industri kecil. Nah, jadi itu yang bisa kita membentuk komunitas pencinta lingkungan, jadi melakukan hijauan terhadap hutan yang sudah gundul atau kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal kita dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan di dalam media sosial. Sampai di sini, Viola paham? Paham Mbak. Jadi kira-kira masih ada yang perlu Viola sampaikan terkait dengan akun Facebook di Baja? Saya rasa cukup Pak. Cukup. Jadi setelah konseling ini, kira-kira apa yang akan Viola lakukan?
setelah konseling ini yang saya lakukan, yang pertama saya akan kalau akun saya bisa saya perbaiki, akan saya perbaiki. Jika tidak bisa diperbaiki, mungkin saya membuat akun yang baru lagi. Setelah itu, saya akan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dengan baik dan bijak menggunakannya. Kedua, mungkin saya akan mengikuti cara-cara yang Bapak sampaikan dan video yang Bapak bagikan tadi. Baik, kalau begitu, sekarang bagaimana perasaan Viola setelah konseling ini? Senang, Pak. Senang dan lega, Pak. Ya, terima kasih. Nah, gini Viola, sekarang coba sebelum kita akhiri video konseling ini, coba diisi itu ada penilaian atau evaluasi WA-nya Viola. Silakan diisi. Iya, Pak. Pak tunggu. Ya. Nah, sudah dikirimkan ya? Halo. Halo. Sudah dikirim ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Dari hasil konseling hari ini, masih ada lagi yang perlu Viola sampaikan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya konseling kita untuk hari ini. Nah, waktu kita sudah sampai sesuai dengan janji kita di awal, ya. Maka sekali lagi terima kasih Bapak ucapkan telah mau konseling dengan Bapak, dan dapat akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.